Pemukiman Pondok Karya terendam banjir. Warga tangkap buaya sepanjang 5 meter. Wapres Gibran menyapa warga di IKN. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Landari. Ya pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta dan luapan air Kali Mampang membuat ratusan rumah di Komplek Polri Pondok Karya, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi 50 cm. Meski terendam banjir, warga masih tetap bertahan di lantai 2 rumah menunggu air surut. Banjir melanda Komplek Polri Pondok Karya Mampang, Jakarta Selatan, Kamis siang 22 Januari 2026. Air merendam akses jalan komplek dan ratusan rumah warga. Menurut warga setempat bernama Ahmad Subairi, ketinggian air kurang lebih 50 cm. Banjir di kawasan ini diduga akibat hujan deras mengguyur Jakarta selama 2 hari pada Rabu 21 Januari 2026 dan Kamis 22 Januari 2026. Selain itu, air banjir datang dari luapan air Kali Mampang, Jakarta Selatan. Ini ketinggian air berapa Pak ya? Sekitar 50 cm. 50 cm. Iya. Ini akibat apa sih Pak? Akibat banjir dari jam 4 tadi pagi sampai jam 11 sampai sekarang. Iya, akibat curah hujan yang tinggi. Oh, gara-gara hujan juga Pak ya? Iya. Ini luapan kali juga Pak ya? Ini kiriman tuhnya dari Bogor, Kalimantan, dari Trungkul, Kalimampang. Hanya terjadi gini nih banjir. Banjir Pak ya? Ini Ya. memang sering terjadi di area sini? Memang sering terjadi banjir. Hujan sebentar aja sudah banjir kalau di sini. Oh iya baik. Meski rumah dan jalan terendam banjir, warga setempat memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka menunggu air surut. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Ya pasti terkait banjir pemirsa, banjir masih terjadi hingga pagi hari di Kompleks Perumahan Gria Permai, Kelurahan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Ratusan rumah dilaporkan masih terendam dengan ketinggian air bervariasi. Hingga pagi ini, banjir belum sepenuhnya surut dan masih menggenangi ratusan rumah warga di Kompleks Perumahan Gria Permai, Kelurahan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Ketinggian air dilaporkan berkisar antara 10 hingga 80 cm dengan arus air yang cukup deras mengalir di jalan-jalan permukiman. Kondisi ini membuat aktivitas warga terganggu. Sebagian warga terpaksa bertahan di dalam rumah, sementara yang lain memindahkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih aman. Petugas terkait dilaporkan telah melakukan pemantauan, serta berkoordinasi dengan aparat setempat untuk mengantisipasi dampak lanjutan, termasuk evakuasi jika kondisi memburuk. Hingga saat ini, belum ada laporan korban jiwa, namun warga diminta tetap waspada terhadap potensi arus deras dan banjir susulan. Dari Tangerang, tim liputan Berita Nasional TV. Sementara itu pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan pembelajaran jarak jauh terhadap siswa dan bekerja dari rumah atau work from home bagi pekerja selama 5 hari ke depan. Kebijakan ini diambil seiring cuaca ekstrim yang berdampak pada banjir dan kemacetan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan Jakarta. Curah hujan tinggi yang menyebabkan banjir di sejumlah lokasi membuat Pemprov DKI Jakarta mengambil kebijakan untuk mengantisipasi cuaca ekstrim. Salah satu kebijakan yang diambil adalah dengan memberlakukan pembelajaran jarak jauh terhadap siswa dan bekerja dari rumah atau work from home bagi pegawai serta para pekerja.
PJJ dan WFH mulai diberlakukan hari ini yang ditandai dengan diterbitkannya surat edaran dari Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan selain banjir, kemacetan arus lalu lintas juga menjadi dasar dikeluarkannya kebijakan PJJ dan WFH. Menurut Pramono Anung, langkah ini dilakukan agar proses belajar mengajar tetap berjalan dan para pekerja dan pegawai juga tetap produktif karena infrastruktur di Jakarta cukup mendukung kebijakan ini. PJJ dan WFH sendiri akan diberlakukan sampai tanggal 27 Januari mendatang dan akan diperpanjang jika cuaca ekstrim masih terjadi. Proses belajar mengajar di sekolah yang ada di Jakarta bisa tetap berjalan dengan baik karena memang infrastruktur di Jakarta cukup untuk dilakukan apa yang disebut dengan school from home. Dan saya juga memberikan persetujuan kepada Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan yang disebut dengan work from home. Dua-duanya sudah mengeluarkan surat edaran Dinas Tenaga Kerja ini bagi para pekerja. Sedangkan untuk Dinas Pendidikan adalah untuk para siswa. Sejumlah wilayah di DKI Jakarta terendam banjir dalam beberapa hari terakhir akibat tingginya curah hujan. Selain merendam permukiman dan sekolah, banjir juga menyebabkan kemacetan arus lalu lintas yang berdampak pada terganggunya proses belajar mengajar di sekolah dan keterlambatan pegawai dan pekerja berkantor. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Terima kasih ya. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdaksmen untuk segera turun tangan memantau langsung kasus dugaan pencabulan terhadap 13 siswa di sebuah sekolah dasar di kawasan Serpong. Wakil Ketua Komisi 10 lalu Hadrian Irfani juga menegaskan proses hukum atau kasus tersebut harus dikawal hingga tuntas. Wakil Ketua 10 DPR RI lalu Hadrian Irfani turut menyoroti aksi bejat seorang oknum guru di SDN 01 Rawabuntu, Serpong, Tangerang Selatan yang melakukan pencabulan terhadap belasan muridnya baru-baru ini. Lalu yang ditemui di sela rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 21 Januari 2026, juga menegaskan Komisi 10 telah meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti untuk turun langsung ke lapangan guna mengetahui secara langsung kondisi dan kejadian di sekolah tersebut. Meski informasi awal menyebutkan kasus ini telah ditangani oleh pihak berwenang, Komisi 10 menegaskan proses hukum harus dikawal hingga tuntas. Menurut Lalu, kekerasan seksual di lingkungan sekolah tidak boleh terulang karena sekolah merupakan tempat pembinaan dan persiapan generasi penerus bangsa. Yaitu kami meminta kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk turun langsung ke lapangan, ya dalam hal ini SDN yang ada di Serpong, untuk menanyakan status atau kejadian tersebut. Tetapi informasinya sudah tertangani, sudah ditangani oleh pihak yang berwajib. Kami menunggu hasil penyelidikan. Ya tentunya hal tersebut tidak boleh terulang lagi, tidak boleh terulang kembali. Jangan sampai justru guru mencoreng nama baik sekolah dengan melakukan tindakan-tindakan asusila atau tindakan-tindakan tidak terpuji. Kami sangat prihatin di Komisi 10 dan meminta penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian, untuk mengusut tuntas kasus ini. Sebelumnya, seorang tenaga pendidik berinisial YP, 54 tahun, kini berada dalam pengamanan Polres Tangerang Selatan setelah diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual di SDN 01 Rawabuntu, Serpong, Kota Tangerang Selatan. YP kini sudah menjadi tersangka dan dijerat pasal Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara. Restu Wulandari, Ade Chandra, Berita Nasional TV.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad disambangi Susuhunan Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan atau SISKS Pakubuwono 14 Purbaya bersama ibu dan kakaknya di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu 21 Januari 2026. Kedatangan Pakubuwono 14 untuk menjalin silaturahmi dengan pimpinan DPR sekaligus membahas masa depan pengelolaan Keraton Surakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima kedatangan Susuhunan Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan SISKS Pakubuwono 14 Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 21 Januari 2026. Purbaya datang bersama ibunya, Gusti Kanjeng Ratu GKR Asih Winarni, dan kakaknya, Gusti Kanjeng Ratu GKR Anom Sekarjati. Ketiganya diterima Dasko ditemani oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI, Ahmad Muzani. Dalam pertemuan tersebut, Sinuhun Pakubuwono 14 menegaskan kehadirannya bersama keluarga besar Keraton murni dalam rangka silaturahmi dan memperkuat komunikasi dengan pemerintah. Terkait perhatian nasional atas dinamika internal keraton yang sempat menjadi sorotan publik, Pakubuwono 14 mengaku ada pembahasan singkat dan meminta arahan serta masukan dari pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya musyawarah, kerukunan, dan kerjasama semua pihak agar keraton tetap berjalan dengan baik dan terus berkembang secara bersama-sama. Kami di sini berniat bersilaturahmi, diberikan masukan-masukan juga tetap supaya nanti keraton bisa tetap berjalan dengan baik dan selalu pasti ada musyawarah ya Mbak Jo ya. Saya kira itu. Pada kesempatan yang sama, kakak dari Pakubuwono 14 Gusti Kanjeng Ratu GKR Anom Sekarjati juga menyampaikan harapan agar ke depan Keraton Surakarta dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam pengelolaan pemeliharaan serta pengembangan keraton sebagai warisan budaya. Pakubuwono 14 sudah ditunjuk, semoga nanti ke depannya dengan pemerintah kita bisa bekerja sama dengan baik untuk mengelola keraton, terus kemudian untuk memelihara keraton dan lain sebagainya. Jadi ini hanya bentuk silaturahmi, kemudian nanti dari situ bisa dilanjutkan dengan kerjasama dengan pemerintah. Restu Wulandari, Lydia Junita, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Warga tangkap buaya sepanjang 5 meter. Informasi selengkapnya usai jeda. Berita Nasional Malam segera kembali. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, bersarang di sungai dekat permukiman, seekor buaya dengan panjang 5 meter ditangkap warga Seram Utara, Timur Seti, Maluku Tengah. Lantaran meresahkan dan mengancam keselamatan warga sekitar, buaya tersebut langsung dieksekusi. Buaya besar. Jembatan Siti Bakti. Buaya berukuran besar ini ditangkap warga di sungai tepat di bawah jembatan Seti Bakti, Kecamatan Seram Utara, Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, Rabu siang. Beberapa hari terakhir, buaya dengan panjang tersebut bersarang di sungai yang menjadi pusat aktivitas warga. Sungai ini digunakan untuk mandi, mencuci, hingga jalur penyeberangan masyarakat setempat untuk ke kebun. Keberadaan buaya raksasa itu membuat warga resah setiap kali melintas di sungai. Warga khawatir sewaktu-waktu diserang. Tak ingin menunggu jatuhnya korban, warga akhirnya berinisiatif menangkap buaya tersebut. Dengan peralatan seadanya, mereka bergotong royong menghadapi predator berbahaya ini. Proses penangkapan berlangsung dramatis dan penuh resiko. Buaya sempat melawan sebelum akhirnya berhasil dilumpuhkan. Setelah berhasil ditangkap, bangkai buaya dievakuasi warga dari sungai. Warga berharap pihak terkait segera turun tangan untuk memastikan tidak ada buaya lain yang masih berada di sekitar sungai dan pemukiman. Dari Maluku, jurnalis Berita Nasional TV. Ini dia berhabis talang manusia kan? Iya, ada apa dah? Kita beralih ke informasi kriminal. Pemirsa, aksi pembegalan sadis kembali terjadi di wilayah Kota Bekasi yang menimpa seorang karyawati Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Korban dihadang oleh 2 orang pelaku saat hendak berangkat kerja hingga kehilangan sepeda motor dan barang berharga miliknya.
Peristiwa naas ini terjadi di kawasan perumahan Patria Jaya, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi pada Selasa pagi 20 Januari 2026. Berdasarkan rekaman CCTV yang beredar, korban saat itu tengah melintas di jalanan perumahan yang masih sepi untuk menuju ke tempat kerjanya di dapur makan bergizi gratis atau MBG. Secara tiba-tiba, dua orang pria yang berboncengan menggunakan sepeda motor metik langsung memepet kendaraan korban. Salah satu pelaku terlihat mengacungkan senjata tajam untuk mengancam dan menakuti korban agar segera menghentikan laju kendaraannya di tengah jalan yang gelap tersebut. Akibat tindakan tersebut, korban kehilangan kendali hingga terjatuh dari sepeda motornya. Dalam kondisi terdesak dan dibayangi rasa takut yang hebat, korban hanya bisa pasrah dan tidak melakukan perlawanan demi menyelamatkan nyawanya dari ancaman senjata tajam para pelaku. Tak hanya merampas sepeda motor, para pelaku yang bertindak cepat ini juga menggasak tas pribadi milik karyawati tersebut sebelum akhirnya melarikan diri dari lokasi kejadian. Atas kejadian ini, masyarakat dihimbau untuk selalu waspada, terutama saat berkendara sendirian di lokasi sepi pada jam-jam rawan. Dari Bekasi, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Palembang ditemukan tidak bernyawa di rumah miliknya, diduga dibunuh oleh suaminya sendiri. Polisi dengan cepat mengamankan terduga pelaku ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Kepolisian Polrestabes Palembang dan Polsek Sako mendatangi perumahan yang berada di Jalan Lebak Murni, Kecamatan Sako, Palembang. Di rumah inilah Sri Wang Hyuningsi berusia 33 tahun tewas diduga dibunuh oleh suaminya sendiri. Unit Inafis Polrestabes Palembang langsung memasang garis polisi dan melakukan olah TKP sementara di rumah korban. Korban ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam rumahnya dalam kondisi terlentang, tidak bernyawa dan wajahnya tertutup spray. Dari pemeriksaan sementara, tidak ditemukan luka lebam maupun luka terbuka akibat senjata tajam. Untuk kepentingan proses hukum, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk dilakukan otopsi. Kami langsung datang ke TKP dan mengamankan TKP dan ditemukan korban dalam posisi telentang, seorang wanita untuk umurnya lebih kurang 33. Berselang beberapa jam, unit reskrim Polsek Sako Palembang berhasil menciduk suami korban yang diduga kuat telah menghabisi nyawa istrinya sendiri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Kepolisian Sektor Sepatan menggagalkan upaya pengiriman paket narkotika jenis sabu seberat 9,51 gram yang memanfaatkan jasa pengiriman aplikasi ojek online dengan penerima di daerah Penjaringan, Jakarta Utara. Pengirim paket sabu berinisial GS ditangkap di rumahnya dan menyamarkan pengiriman seolah-olah telepon genggam dengan diberi pemberat batu bata. Tersangka GS ditangkap di rumahnya di Desa Tanjakan, Kecamatan Raja, Kabupaten Tangerang, Banten tanpa perlawanan dan mengakui hendak mengirim paket sabu melalui aplikasi ojek online. Setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar tersangka, polisi tidak menemukan barang bukti lainnya. Terhadap pelaku pengedar narkoba, ya ini orangnya. Tuh, jangan ngarang-ngarang mau bener. Betul Pak, saya cuma kayak fotek aja tuh saya kirim. Kapolsek Sepatan AKP Fahyani mengatakan, penangkapan tersangka berawal dari kecurigaan pengendara ojek online yang mendapat order pengiriman barang dari seseorang di Desa Tanjakan, Kecamatan Raja, Kabupaten Tangerang, menuju penerimanya di Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu dini hari. Lantas dilaporkan kepada pihak Polsek Sepatan yang menindaklanjuti dengan membongkar paket dan ternyata di dalam paket tersebut berisi 2 paket narkotika jenis sabu seberat 9,51 gram. Mana plastiknya? Di atas coba. Oh, di atas Om. Takut dibuang ke lapon.
Tersangka GS menyamarkan pengiriman narkotika tersebut dengan seolah-olah mengirim telepon genggam dengan diberikan pemberat dari batu bata. Datang rekan kita ojol ke Polsek Sepatan karena mendapat orderan mencurigakan. Datang ke Polsek, lalu kami lakukan pemeriksaan dan ternyata benar bahwa orderan tersebut berisi sabu. Sabu tersebut dibeli tersangka seharga 10 juta rupiah untuk kemudian dijual kembali seharga 12 juta rupiah dengan keuntungan yang didapat tersangka sebesar 2 juta rupiah. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 609 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara karena termasuk kategori pengedar dengan barang bukti di atas 5 gram. Polsek Sepatan menghimbau kepada pengendara ojek online apabila menerima orderan pengiriman paket mencurigakan untuk tidak takut melaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Dari Tangerang, jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi terkait Ibu Kota Nusantara masih akan kami hadirkan usai jeda dalam diskusi menarik ASN siap ke IKN. Selengkapnya di Berita Nasional Malam, jangan kemana-mana. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyempatkan diri menyapa masyarakat yang memadati Plaza Seremoni kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Kehadiran Wapres disambut antusias oleh masyarakat dari berbagai daerah yang memanfaatkan libur akhir tahun untuk melihat secara langsung kawasan Istana Garuda yang berseberangan dengan Plaza Seremoni. Ulung cinta IKN. Di sela-sela kunjungannya, Wapres menyampaikan bahwa antusiasme masyarakat untuk berkunjung ke IKN sangat tinggi. Pada hari Natal saja tercatat sekitar 37.000 orang mengunjungi kawasan IKN, dengan jumlah kendaraan mencapai kurang lebih 10.000 unit. Wapres memperkirakan angka kunjungan tersebut akan terus meningkat hingga awal tahun baru. Wapres juga menuturkan masyarakat yang berkunjung dapat menikmati berbagai fasilitas penunjang yang telah tersedia, mulai dari layanan bus listrik gratis, toko serba ada, rumah makan, hotel, hingga toko elektronik. Bahkan di beberapa titik sekitar Plaza Seremoni telah tersedia air siap minum yang dapat langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Melalui kunjungan ini, Wapres menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga memastikan kehadiran negara dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, pemerintah mulai melakukan penapisan aparatur sipil negara atau ASN yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara. Jumlah ASN yang akan dipindahkan bisa mencapai 1.700 hingga 4.100 orang sesuai target IKN sebagai Ibu Kota Politik tahun 2028. Namun di tengah berulang kalinya penundaan pemindahan ASN, muncul pertanyaan besar soal kesiapan negara serta kepastian nasib ASN dan efektivitas birokrasi. Dan untuk membahas hal tersebut telah bergabung bersama kami Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Dede Yusuf. Halo Pak Dede Yusuf, selamat malam. Selamat malam Mbak Ulan. Oke, bagaimana Pak, sehat tahun baru? Ya, Alhamdulillah sehat, terima kasih. Hati-hati mulai banyak super flu katanya. Iya, betul sekali. Tapi yang kita bahas kali ini bukan super flu, tapi juga super penting sebenarnya ya Pak Dede ya. Pak, langsung saja Pak. Komisi 2 DPR RI kan ini membidangi urusan pemerintahan dan juga ASN ya. Lalu di sini bagaimana DPR melihat kebijakan penapisan ASN yang akan dipindahkan ke IKN? Apakah proses ini sudah transparan dan berbasis kebutuhan kelembagaan atau bukan sekedar administratif begitu? Baik, terima kasih Mbak Bulan. Jadi berdasarkan laporan ya, jadi kami melihatnya ada dua faktor. Yang pertama, laporan pemerintah terhadap perpindahan ASN kepada IKN, dan yang kedua kami datang sendiri sana untuk menyaksikan. Yang pertama, saat ini mungkin yang ada di IKN itu kurang lebih hampir sekitar 4.000-an ASN. Ya, sudah 4.000-an. Pada saat kami kunjungan datang ke sana, melihat,
dari kebutuhan itu kurang lebih sekitar 40.000. Kebutuhannya adalah 40.000 untuk formasi, untuk 600 formasi di IKN, dan itu tentu dari sekian banyak lembaga yang akan ditempatkan di sana. Nah, oleh karena itu pertanyaannya adalah apakah kira-kira siap atau tidak? Yang jelas saat ini secara bertahap ASN-ASN kita mulai menempati IKN, terutama yang muda-muda ini Mbak Wulan, ya, yang fresh graduate, ya. Karena untuk eselon 1 dan eselon 2 itu sudah mulai berkantor di sana, terutama yang dari OIKN, yang otorita. Sementara untuk yang lainnya itu adalah kebanyakan diambil dari yang muda-muda yang belum berkeluarga. Kenapa belum berkeluarga? Karena tentunya dengan dibangunnya sarana prasarana yang ada di sana, itu penempatannya kita menyebutnya satu model jenis apartemen itu mungkin bisa 3 orang. Nah, kalau dia yang berkeluarga, itu rata-rata yang eselonnya sudah eselon 3 ke atas. Itu sehingga dia bisa membawa keluarga di sana. Dan ya jelas kalau dari hasil yang kami sudah datangi di sana, kurang lebih sekitar 4.000-an sudah berada di sana, dan secara bertahap sampai tahun 2028 itu nanti akan sesuai dengan target kurang lebih sekitar 40.021 formasi kementerian lembaga. Gitu Mbak Wulan sementara ya. Oke, jadi kan sebenarnya sebagian sudah dipindahkan, tapi target pemindahan ASN ini juga sudah berapa kali mundur ya sebenarnya, Pak Dede Yusuf. Nah, pertanyaannya apakah ini mencerminkan persoalan perencanaan yang belum matang atau memang ada masalah struktural dalam kesiapan IKN sebagai pusat pemerintahan, Pak Dede? Baik, saya juga mencoba melihatnya secara secara katakanlah tidak secara perencanaan ansih, tetapi dari bagaimana proses pengembangan sebuah kota baru. Untuk pengembangan sebuah kota baru itu ada 2 pertanyaan. Yang mana lebih dahulu yang masuk? Apakah infrastrukturnya atau orangnya? Ya, kalau kita melihat infrastrukturnya, mungkin saya boleh mengatakan 60% pembangunan di sana sudah berjalan. Baik dari sisi eksekutif berarti Istana Presiden, lalu kemudian Rumah Presiden, Rumah Wapres, termasuk menteri-menteri dan lain, itu sudah hampir 80% lebih itu sudah terjadi. Lalu kemudian dari sisi lembaga-lembaga seperti legislatif saat ini sedang proses pembangunan 40%-an, yudikatif juga demikian. Namun ada yang disebut sebagai, kalau pembangunan kota itu bukan hanya sarana bekerja, tetapi ada namanya sarana yang berkaitan dengan kehidupan, katakanlah kehidupan masyarakat seperti fasilitas sosial, sekolah, kampus, apapun juga ya, masalah ibadah dan sebagainya. Air dan sebagainya sudah baik, cukup bagus ya. Tetapi ini memang mana telur mana ayam. Artinya untuk menyiapkan sekolah, menyiapkan rumah sakit dan lain-lain, maka yang dibutuhkan adalah jumlah orang untuk menempati. Nah, ketika saat ini 4.000 ASN ditambah dengan kontraktor, ditambah dengan pekerja, ditambah juga dengan orang-orang yang berusaha di sana, mungkin jumlahnya sudah 10.000-an ya, saat ini sudah 10.000-an. Tentu ini proses ongoing grow, jadi artinya berkembang secara terus-menerus ya, dan ini harus didorong. Rencananya, kalau saya tidak salah menangkap pada saat paparan di IKN, rencananya secara bertahap beberapa kementerian akan mulai berpindah tugas di sana, ya. Berpindah tugas artinya ada yang mulai pindah ke daerah-daerah, yang tugasnya berdekatan dengan IKN. Contoh misalnya kita berbicara Kementerian Kehutanan, ya, Kementerian Kehutanan karena di Kalimantan itu banyak hutan, tentu itu sangat pas sekali untuk berkantor di sana. Atau mungkin sektor pertanian, atau mungkin nanti hal-hal yang lain ini secara bertahap sudah mulai disiapkan kantornya, ruangannya, dan sebagainya. Untuk perumahan pun saya sudah nginep di sana, Mbak Wulan. Kalau boleh saya katakan tempatnya enak banget, ya. Artinya fasilitasnya enak. Katakanlah satu model kayak satu apartemen 3 kamar itu, ya ibaratnya kayak kita ada di, sebutlah di apartemen-apartemen yang cukup berkelas gitu ya. Fasilitasnya sudah smart. Ya, sudah smart, tinggal ngomong, tinggal pencet, itu semua sudah ada ya. Tentu yang masih belum saya lihat secara langsung adalah fasilitas hiburan. Karena ribuan ASN, ribuan anak-anak muda di sana, biasanya kalau malam itu pasti nyari
hiburan, apakah Hiburan. kafe, apakah mungkin tempat nongkrong. Nah ini saat ini belum disiapkan karena itu diharapkan nanti peran serta swasta. Diharapkan swasta akan datang. Jadi kita bayangkan saja kalau di situ ada mall kecil saja, tidak usah besar. Itu mungkin setiap malam pasti akan orang datang untuk makan, untuk kafe, untuk sekedar hangout. Karena isinya anak muda semua, Mbak Wulan. Anak muda semua. Lalu untuk transportasinya seperti apa tuh, Pak Dede? Cukup menarik ya, kalau ada rumah berarti kan butuh kendaraan, apakah mereka naik motor atau ada angkutan umum begitu? Baik, memang IKN ini dikonsepkan sebagai daerah yang energi benar-benar fungsi pengawasan energinya itu nggak boleh ada asap, Mbak Wulan. Jadi artinya penggunaan bis-bis listrik yang berseliweran itu akan nampak sekali. Ya, kita lihatlah seperti di luar negeri itu bis-bis listrik keluar masuk gitu, nggak ada bunyi dan tidak ada asap. Tentu diharapkan nanti ke depan mobil-mobil yang berada di sana atau kendaraan di sana itu benar-benar yang EV, jadi artinya electronic vehicle gitu ya. Nah, saya rasa ini konsep yang baik dan bagus ya. Tentu sekali lagi kita akan kawal terus ini, dan rencananya memang arahan Bapak Presiden Prabowo adalah 2028 mulai berkantor di sana, dan ini sudah ditetapkan sebagai ibu kota politik. Ibu kota politik seperti apa tentu kami belum bisa menjelaskan secara mendetail. Apakah pada saat sidang-sidang umum MPR, apakah saat sidang tahunan itu dilakukan di sana atau bagaimana, kami belum menerima penjelasan secara mendetail, tetapi yang jelas 2028 itu sudah terpakai ya, IKN itu sudah terpakai dengan baik. Oke, Pak Dede, penasaran juga nih dengan ASN yang sudah berkantor di sana, apakah sejauh ini sudah ada keluhan atau evaluasi begitu Pak dari ASN-nya sendiri gitu? Ya, saya tidak bisa menyampaikan keluhan satu persatu ya, karena kan tiap orang individu berbeda-beda. Tapi secara fasilitas yang ada di sana dirasakan sudah cukup sangat baik. Ya, dan yang paling penting sekali adalah bahwa pemerintah juga memberikan kesempatan afirmasi bagi 5% jumlah formasi itu untuk pemuda-pemuda dari asal Kalimantan. Artinya lebih banyak masyarakat yang ada di sana itu memiliki kesempatan untuk bekerja di IKN. Dan tunjangannya ini yang saya punya saudara, kebetulan sepupu saya bekerja di situ juga. Ya, ada 2 yang bekerja di situ. Saya tanya, bagaimana dengan tunjangannya? Tunjangannya ada tunjangan khusus, bahkan fasilitas-fasilitas rumah, terus selain itu ada lagi mungkin pekerja rumah tangga yang diberikan, itu dijamin oleh negara yang ada di sana. Lalu kemudian juga yang saya tanya bahwa sekolah sudah mulai ada, Mbak Wulan, saya lihat sekolah, masjid ya, tempat ibadah. Saya rasa hampir semuanya itu cukup ya. Yang kurang dari sudut mata saya itu tadi untuk tempat hiburan, karena bagaimanapun juga ya setiap masyarakat membutuhkan sarana hiburan ya, apakah bioskop atau apa yang lain. Itu aja sih, Mbak. Untuk hiburan sendiri apa sudah ada perbincangan dengan swasta begitu Pak Dede dalam waktu dekat? Beberapa restoran ya, saya lihat ada restoran Sunda sudah muncul, restoran Padang sudah ada, mungkin coffee shop masih dibutuhkan ya. Bahkan saya sempat bergurau, ini kalau buka laundry saja di sana, bayangkan ada 10.000 orang yang butuh laundry, itu adalah sebuah potensi yang cukup bagus untuk investasi. Baik ya. Jadi sebenarnya banyak peluang di IKN begitu ya Pak Dede ya? Saya lihat banyak sekali peluang, dan apabila kita berbicara pembangunan, banyak sekali pengusaha di wilayah Kalimantan itu mulai banyak yang datang ke sana untuk menjadi kontraktor. Apakah kita sebut saja kebun ya, apa taman-taman itu kan setiap hari perlu disiram. Artinya peluang-peluang seperti itu tetap ada. Nah, saya selalu mengatakan selama alokasi anggaran disiapkan terus oleh pemerintah, yang saat ini sudah ditetapkan pemerintah, kalau saya tidak salah catatan saya ini totalnya sampai tahun 2028 adalah sekitar 48,80 triliun. Di mana itu dibagi 2025 14,4 triliun, 2006 17,08 triliun,
2027 14,64 triliun dan 2028 2,68 triliun. Artinya untuk membangun dari sisi pemerintah itu sudah done. Yang belum adalah dari sisi swasta. Sisi swasta inilah yang diharapkan untuk lebih banyak lagi investor-investor swasta yang mau datang untuk invest di IKN. Oke, Pak Dede tadi cukup menarik terkait budget begitu ya, mungkin bisa dikatakan anggaran. Tapi sebagian publik menilai pemindahan ASN ke IKN ini terkesan dipaksakan di tengah kondisi fiskal dan tantangan ekonomi. Nah, bagaimana Komisi 2 menimbang urgensi pemindahan ASN dibanding penguatan layanan publik di daerah-daerah yang mungkin masih tertinggal begitu Pak Dede? Ya, jadi dalam sebuah pelaksanaan APBN kita, memang segala sesuatu itu sangat mungkin terjadi. Jadi perencanaan 2028 itu pada dasarnya adalah perencanaan yang normal-normal saja. Artinya jika kondisi APBN, penyerapan anggaran, itu juga pajak semua masuk secara normal, maka 2028 diharapkan itu sudah berjalan dengan baik. Namun kalau kita melihat saat ini pendapatan pajak negara mengalami penurunan, kemudian juga ada pemotongan-pemotongan kepada daerah dan sebagainya. Kan nggak boleh satu daerahnya berkembang, sementara kiri kanannya tidak berkembang. Ya. Kita mengatakan itu harus ada ajas keadilan dan saling mutual simbiosis. Artinya dengan adanya IKN, mestinya daerah-daerah sekitar Balikpapan, kemudian Samarinda, Kutai dan sebagainya itu ikut berkembang juga sebagai sebuah hub penunjang. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti ini tentunya memang kita melihat bisa saja ada kemunduran daripada rencana-rencana semula. Karena kita tidak pernah tahu, Mbak Wulan, bayangkan saja misalnya kita saat ini menghadapi bencana di Sumatera. Anggaran yang harus disiapkan sekian puluh triliun. Dan dengan kondisi dunia yang saat ini sedang bergolak, masalah-masalah lingkungan juga terus bergolak, kita tidak pernah tahu juga di depan ada permasalahan-permasalahan apa dari sisi kebutuhan anggaran. Oleh karena itu, saat ini sudah ditetapkan 2028 kita akan menggunakan itu secara full, tetapi jika ada hal-hal yang disebut sebagai force major, tentunya proses ini membuat kita bisa saja itu mundur. Demikian, Mbak Wulan. Oke, selanjutnya Pak Dede Yusuf, apakah DPR sendiri memiliki mekanisme pengawasan khusus agar pemindahan ASN ke IKN ini juga tidak hanya menjadi proyek simbolik begitu, tetapi benar-benar meningkatkan efektivitas pemerintahan? Ya, kalau kami di Komisi 2 tentunya IKN-nya sendiri itu adalah bagian daripada mitra kami yang harus kami awasi. Ya. Yang kedua adalah pemindahan ASN itu sendiri. Pemindahan ASN itu tidak boleh hanya sekedar tadi mengisi ruang-ruang yang kemudian malah tidak efektif bekerja. Jadi memang kita berharap bahwa jangan sampai mereka nanti pindah ke sana, tapi pekerjaan mereka sia-sia. Jadi kesejahteraannya harus kita perhatikan, lalu kemudian juga formasi jabatannya, kemudian juga bagaimana peningkatan karir mereka itu sudah harus jelas. Itu sudah kami bicarakan sejak awal dan kami selalu pantau, dievaluasi per 3 bulan. Kita tanya kepada Kemenpan RB, BKN, bagaimana prosesnya. Saat ini dari Kemenpan RB pun selalu mengatakan bahwa kami sudah menyiapkan menunggu formasi dibuka oleh KL yang akan pindah ke sana. Artinya kalau misalnya saya sebut saja tadi Kementerian Kehutanan pindah ke sana, maka ya Kementerian Kehutanan harus menyiapkan formasinya, baru nanti Kemenpan RB yang akan memberikan formasi-formasi tersebut. Nah, jadi sekali lagi ini sangat bergantung dari KL-KL yang akan pindah ke sana. Kalau KL-nya pindah, otomatis Kemenpan RB dan BKN akan menyiapkan ASN-nya. Oke, baik Pak Dede, terakhir mungkin apa pesan Komisi 2 DPR RI kepada para ASN yang akan bertugas nantinya di IKN ini? Kan sudah sebagian, mungkin pesan juga untuk yang sudah bertugas sebagian dan juga yang nanti mungkin akan ditugaskan gitu, karena mungkin masih banyak gitu ya Pak Dede yang takut, tapi mungkin setelah mendengar ini ternyata negara menjamin kesejahteraan dan fasilitas, tapi mungkin ada juga yang takut gitu nanti karirnya seperti apa di IKN, kemudian nanti di sana belum ada apa-apa, kan pasti kebanyakan orang berpikir seperti itu ya Pak Dede ya. Mungkin bisa dikasih pencerahan sekali lagi dan pesan dari Komisi 2 sendiri. Ya, baik.
Kalau saya karena sudah 2 kali datang ke sana melihat pembangunannya berjalan sangat baik sekali, dan bahkan IKN ini kan sekarang sudah menjadi destinasi wisata untuk masyarakat sekitar Kalimantan. Tiap hari, tiap weekend itu ada ribuan masyarakat yang datang melancong ke sana. Sekali lagi, saya, sepupu saya, dan juga salah satu keponakan istri saya bekerja di sana dan mereka selalu mengupdate. Artinya, progres ini berjalan memang cukup baik. Tentu tidak bisa tergesa-gesa dalam membentuk sebuah ibu kota baru. Maka siapapun nanti adik-adik ASN yang akan menjadi pekerja atau mengambil kesempatan bekerja di sana, mereka akan menjadi pionir. Nah, apabila kita menjadi pionir, tentu negara lebih mengapresiasi. Salah satu apresiasinya tadi adalah tunjangan-tunjangan kinerjanya itu jauh lebih baik daripada katakanlah kementerian lembaga yang saat ini ada di pusat. Ya, kenapa? Karena memang dibutuhkan kemampuan untuk beradaptasi terlebih dahulu pada saat fasilitas belum maksimal. Jadi itu adalah salah satu, kalau saya katakan permennya ya, agar mereka mau pindah ke sana. Yang kedua, menariknya adalah ketika pembangunan kota ini mengambil konsep smart city dan yang diambil ini banyak sekali dari generasi muda, maka ekosistemnya juga di sana menjadi ekosistem yang semuanya serba digitalized, serba serba modern. Teknologi. Nah, ini dengan harapan juga membuat, ini harapan kami ya di Komisi 2, itu membuat sebuah kultur kerja atau budaya kerja yang bukan business as usual. Karena kita juga tahu banyak ASN di tempat-tempat lain yang sekedar menjalankan tugas business as usual. Jadi diharapkan di sana dengan adanya ekosistem baru, maka kreativitas ya, terus kemudian juga kemampuan untuk mengembangkan karya-karya itu bisa terangsang bagi anak-anak muda yang masuk ke sana. Jadi kita menyebutnya ini sebetulnya adalah paduan yang pas untuk mendorong anak-anak muda kita ini untuk menjadi ASN yang lebih katakanlah berdigitalisasi, kemudian mengembangkan karirnya juga dengan ekosistem yang baru, tertib lingkungan dan lain-lain. Itu sih harapan kami. Oke, berarti sekarang dibuka lowongan untuk ASN fresh graduate di IKN ya, Pak Dede Yusuf ya? Saya melihatnya begitu, tapi tentu bukan di kami ya. Pembukaan itu bisa dicek nanti melalui BKN, Badan Kepegawaian Nasional, dan Kemenpan RB. Oke, baik, terima kasih Pak Dede Yusuf atas penjelasan dan pandangannya, luar biasa sekali. Jadi ada pencerahan ya tentang pemindahan ASN di Ibu Kota Nusantara ya. Selamat malam Pak Dede Yusuf. Selamat malam Mbak Ulan. Ya, pemirsa, tentunya pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara diharapkan dapat dilaksanakan secara terukur, transparan, dan berpihak pada efektivitas birokrasi serta kesejahteraan ASN. Dan tentunya dengan pengawasan DPR, proses ini diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Tetaplah bersama kami pemirsa, karena usai jeda kami masih akan menghadirkan berita lainnya. Berita Nasional Malam segera kembali. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, peristiwa ketegangan antar pengguna jalan kembali terjadi. Kali ini melibatkan seorang supir angkot dan supir truk di ruas jalanan Kota Medan. Insiden yang dipicu oleh aksi saling senggol tersebut sempat memacetkan arus lalu lintas lantaran kedua sopir terlibat adu mulut hingga nyaris berujung pada perkelahian fisik di tengah jalan. Dalam sebuah rekaman video yang mendadak viral di media sosial, terlihat sebuah truk box berwarna perak berhenti di tengah jalan setelah bersenggolan dengan sebuah angkutan kota atau angkot. Tak berselang lama, sopir angkot yang merasa tidak terima langsung turun dari kendaraannya dan menghampiri supir truk dengan nada tinggi. Situasi di lokasi kejadian mendadak mencekam saat kedua pria tersebut saling berhadapan dan melempar kata-kata kasar di hadapan pengguna jalan lainnya. Aksi konfrontasi ini memicu perhatian warga sekitar dan pengendara yang melintas, mengingat posisi kedua kendaraan yang berhenti di tengah badan jalan utama.
Sopir angkot tampak sangat emosional dan mencoba menantang sopir truk untuk turun dari kabinnya. Sementara sopir truk juga terpancing emosinya hingga nyaris terjadi kontak fisik di lokasi tersebut. Beruntung sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian langsung sigap bertindak untuk melerai keduanya sebelum keadaan semakin tidak terkendali. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui secara pasti kronologi awal maupun penyebab utama yang memicu terjadinya aksi saling senggol antara kedua kendaraan besar tersebut. Namun tindakan gegabah kedua sopir ini sangat disayangkan karena tidak hanya membahayakan nyawa mereka sendiri tetapi juga mengancam keselamatan para penumpang angkot serta pengguna jalan lain yang sedang melintas di jalur padat tersebut. Setelah dilerai oleh massa, kedua belah pihak akhirnya diminta untuk segera membubarkan diri dan melanjutkan perjalanan agar tidak memperparah kemacetan. Pihak berwajib senantiasa menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya para pengemudi transportasi umum dan logistik, untuk selalu mengedepankan kesabaran dan etika berkendara guna menghindari konflik serupa yang dapat merugikan banyak pihak di ruang publik. Dari Medan, Sumatera Utara, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya pemirsa, sepasang kekasih terekam kamera CCTV saat beraksi mencuri sepeda motor milik penghuni kos di Jalan Kolam, Medan, Sumatera Utara. Sebelum beraksi mencuri sepeda motor milik penghuni kos, pasangan kekasih ini terlihat mondar-mandir di depan rumah kos-kosan tersebut dengan mengendara sepeda motor miliknya. Melihat situasi aman dan pintu gerbang tidak tertutup, satu pelaku kemudian masuk ke dalam rumah kos dengan berpura-pura mencari rekannya yang tinggal di kos-kosan tersebut. Setelah mengintai di dalam rumah kos aman dan sepi, pelaku kemudian mendekati sepeda motor sport yang terparkir di ruang tamu. Dengan cara merusak kunci motor, pelaku mengeluarkan sepeda motor dan membawanya kabur dibantu rekannya yang diduga adalah kekasihnya. Aryo, pemilik sepeda motor, Rabu siang mengatakan saat kejadian korban sedang tidur di dalam kamarnya dan mengetahui sepeda motornya hilang pada sore hari. Pelaku masuk ke dalam rumah dan membawa kabur sepeda motornya dengan cara merusak induk kunci. Dalam rekaman CCTV, pelaku berjumlah 2 orang, 1 pria dan seorang wanita. Pelakunya berapa orang? Kalau dilihat dari CCTV itu bang, yang masuk ke dalam kos itu 1 orang bang. Cuman dari CCTV kos lain 2 orang, satu yang membawa kereta saya itu kemungkinan perempuan. Korban telah membuat laporan ke polisi terkait pencurian sepeda motor miliknya saat berada di parkir kos-kosannya. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Berita Nasional TV. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Restulan dari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.